Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tematik tema 2 subtema 1, pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, mari kita belajar tentang hak dan kewajiban pengguna listrik. Kemudian poster, dan satu lagi tentang menulis petunjuk. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Seperti contoh timbangan di atas, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Dengan menggunakan listrik secara bijak, berarti kita telah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Adapun hak-hak dari pengguna listrik ada 5. Yang pertama, mendapat pelayanan yang baik. Yang kedua, mendapat tenaga listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memperoleh tagihan listrik yang wajar sesuai pemakaian. Yang keempat, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan. Jika ada gangguan, maka kita sebagai pengguna listrik dapat menghubungi PLN sesuai dengan laman atau alamat-alamat yang telah disediakan oleh PLN seperti gambar di samping. Kemudian yang kelima, mendapat ganti rugi apabila ada kelalaian pengoperasian oleh PLN. Setelah kita mendapatkan hak-hak kita, maka kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai pengguna listrik. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, melakukan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan listrik. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik, memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya, membayar tagihan listrik, dan menaati persyaratan di bidang ketenaga listrikan. Adapun cara kita untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan listrik, maka kita harus peduli terhadap bahaya listrik. Apa saja bahaya listrik? Anak-anak dapat membaca pada gambar di samping. Sedangkan kewajiban kita agar kita bisa memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya, kita dapat menggunakan langkah tepat untuk berhemat energi listrik. Yang pertama, misalnya matikan peralatan elektronik seperti TV, radio, VCD, dan lain-lain apabila sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, usahakan menanak nasi pada saat mendekati waktu makan. Yang ketiga, aturlah suhu lemari es sesuai kebutuhan. Karena semakin dingin, semakin besar pula energi listrik yang dibutuhkan. Yang keempat, gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitasnya untuk mengurangi beban pemakaian energi listrik. Yang kelima, aturlah panas setrika sesuai dengan jenis bahan pakaian Anda. Dan yang keenam, gunakan pompa air apabila air di dalam bak penampungan sudah hampir habis.
Nah, anak-anak, beberapa gambar yang telah ditampilkan dalam slide-slide sebelumnya itu merupakan sebuah poster. Lalu, mari kita belajar tentang apa itu poster. Gambar yang disertai teks atau kalimat ajakan disebut poster. Perhatikan gambar di bawah. Adapun poin-poin penting tentang poster yang harus kita ingat adalah sebagai berikut. Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak ramai. Seperti gambar di samping, ada poster tentang terapi relaksasi guide. Kemudian, poster biasanya dipasang di tempat umum yang strategis. Poster di samping juga dipasang di dekat jalan raya yang strategis agar dapat dilihat oleh orang banyak. Kemudian, informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Dalam poster di samping juga ada kalimat ajakan yaitu, "Yuk cobain." Kemudian, pembuatan poster sama dengan pembuatan slogan, yaitu dibuat dengan semenarik mungkin. Poster di samping tentu saja dibuat dengan semenarik mungkin karena ada beberapa paduan antara gambar dan tulisan yang terlihat apik. Setelah belajar tentang poster, kita akan belajar tentang cara menulis petunjuk penggunaan alat. Petunjuk merupakan ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan tentang cara melakukan sesuatu. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam teks petunjuk adalah yang pertama, bahasa dalam teks petunjuk harus jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Yang kedua, tersusun tidak boleh banyak menimbulkan penafsiran. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang lugas atau tidak berbelit-belit dan efektif. Adapun contohnya, anak-anak dapat melihat gambar di samping. Perhatikan cara menggunakan kalkulator. Ini bahasanya, contohnya tekan tombol on. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan sistematis, dan juga tidak menimbulkan penafsiran. Kemudian contohnya lagi, pilih tombol off, atau pilih angka yang akan dioperasikan. Ini menggunakan bahasa yang lugas, tidak berbelit-belit dan efektif, singkat, jelas, dan padat. Nah, setelah kita belajar tentang hak dan kewajiban pengguna listrik, kemudian poster, dan juga cara menulis petunjuk penggunaan alat, maka saatnya kita berlatih. Silahkan anak-anak mengerjakan latihan di buku paket tematik tema 2, halaman 35 dan 44. Seperti biasa, kirim tugas berupa dokumentasi atau foto kepada wali kelas masing-masing. Pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.